Baik, kita akan mencoba merasakan bagaimana tulisan Martin. Kita buka di sembarang. Sekarang saya mau memperkenalkan buku Sejarah Estetika. Penulisnya Martin Suryajaya. Buku yang sangat tebal. Di sampul belakang tertulis 3 endorsement. Pertama dari Halim HD, networker kebudayaan. Kedua Maneka Budiman, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Dan ketiga yaitu F.X. Harsono, seorang perupa. Saya bacakan yang di tengah ya, yang dari Maneka Budiman. Kehadiran buku Sejarah Estetika ini adalah sebuah peristiwa bersejarah tersendiri. Ketelatenan, gairah, dan komitmen Martin Suryajaya telah melahirkan karya monumental pertama di bidang sejarah pemikiran seni di Indonesia. Ini sebuah rujukan seumur hidup yang wajib dimiliki khalayak seni di negeri ini. Kita akan mencoba melihat isinya. Saya memakai buku ini yang sudah saya buka segelnya. Buku ini sudah saya baca habis. Jejaknya adalah di setiap halaman ada highlight, ada tandanya. Seperti ini. Jadi kita membuka manapun, sudah saya tandai, termasuk sampai ke belakang. Baik, kita lihat daftar isi. Ini buku ini dibagi menjadi berapa bab ini? Ini dalam urutan historis menjadi 24 bab, termasuk bab penutup. Diawali dari, selain pendahuluan, dari periode prasejarah, kemudian periode Yunani antik, periode Helenis, ikhtisar estetika klasik. Selanjutnya yaitu masuk ke abad pertengahan, tetapi sebelum masuk ada selayang pandang estetika abad pertengahan. Baru di bab 7 itu membahas abad pertengahan secara lengkap estetikanya. Lalu abad pertengahan akhir, periode Renaissance, dan kemudian tradisi lain. Tradisi lain itu ada India dan Cina. Dilanjutkan ikhtisar estetika abad pertengahan. Dirangkum dari bab 6 tadi. Lalu di bab 12, sebelum masuk ke periode modern, Martin mengawalinya dengan selayang pandang. Jadi dia ketika masuk di suatu periode gitu, mengawali dengan selayang pandang dan nanti diakhiri dengan ikhtisar. Bab ke-13, periode modern awal, periode pencerahan, romantik, pasca romantik, lalu ikhtisar estetika modern, jadi dirangkum. Kemudian kontemporer, dia mengawali lagi dengan selayang pandang estetika kontemporer, masuk di kontemporer, Marxis, sangat panjang ini. Kemudian estetika fenomenologis, estetika pasca modern, dilanjutkan dengan beberapa pendekatan lain. Lalu penutup. Buku ini dilengkapi dengan glosarium, panduan bibliografis, dan tentu saja daftar pustaka. Baik, kita akan mencoba merasakan bagaimana tulisan Martin. Kita buka di sembarang, lalu saya bacakan. Ini di buku yang sudah saya tandai. Satu-satunya putusan yang tanpa pamrih menurut Kant, putusan tanpa pamrih itu dalam bahasa Kant itu disinterested. Satu-satunya putusan yang tanpa pamrih menurut Kant adalah putusan selera atau putusan keindahan. Kenikmatan yang didapat dari persepsi keindahan adalah kenikmatan yang bebas dan tak bersyarat. Kita mengalami kepuasan berhadapan dengan karya Rembrandt, biarpun kita tidak mendapat keuntungan apapun dari karya itu. Terdiri dari 915 halaman. Siapa Martin Suryajaya, si penulis? Saya bacakan tentang penulis.
Martin Suryajaya lahir di Semarang 1986, adalah seorang penulis filsafat. Buku-bukunya yang telah terbit: Mencari Marxisme, Kumpulan Isai, Asal-usul Kekayaan. Demikian beberapa karya penulis. Baik, bagi yang berminat buku sejarah estetika karyanya Martin Suryajaya dapat menghubungi arsip dengan kontak Sulistianingsih dengan nomor WA 0877 3897 9502, atau bisa dilihat pada nomor yang ada di video berikut ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.